Jadi untuk omset tadi sehari bisa 4.000 kali 1 kintal gitu ya Mas ya? Ya ibaratnya kalau 2 kintal itu ya minimal 600 sampai 700 ribu lah. Oh gitu. Iya, 600 sampai 700 ribu itu satu hari. Sehari. Iya. Oh, ya. Sudah 4 tahun yang lalu, Mas. Dari 2017. Awalnya ya ikut membantu orang tua itu loh, kan ya orang tua punya usaha di pasar jualan ketela sama pisang. Pada saat itu kan awal-awal nikah kan belum punya pekerjaan tetap lah, udah keluar dari pekerjaan dulu. Akhirnya saya coba-coba ikut lah untuk memulai usaha orang tua lah, membantu orang tua awalnya. Akhirnya saya bisa berjalan sendiri akhirnya punya langganan sendiri dan sampai sekarang ini. Sebelum bisnis ini bekerja sebagai Saya dulu ya bekerja macam-macam ya, pernah di garmen juga pernah ya, macam-macam, kuli bangunan juga pernah. Pada saat itu dalam hati belum serak lah dalam pekerjaan ini, dan ya saya nggak lama bertahan lama gitu untuk melanjutkan pekerjaannya. Akhirnya menemukan usaha ini dan bisa sampai sekarang ini ya alhamdulillah, ternyata ini jalannya lah, ibaratnya seperti itu. apakah menurut Mas Fajar bisnis ini prospek untuk ke depan? Ya untuk prospek dan enggaknya ya itu tergantung diri kita menjalaninya, karena suatu usaha itu apabila kita menjalaninya dengan ikhlas dan dengan sungguh-sungguh pastinya akan berprospek apapun usaha itu ya. Tapi kalau menjalaninya setengah-setengah ya nggak bakalan prospek ke depan. Itu kan tergantung diri kita dan juga kesungguhan kita lah dalam menjalani usaha ini, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Kalau sehari bisa bawa berapa kilo sih rata-rata? Ya rata-rata 1 kintal sampai 2 kintalan lah satu hari ya. Bisa habis. Bisa habis ya, rata-rata habis. Kadang ya kalau nggak habis ya kita jual di langganan lah biasanya, atau jual besok gitu. Masih masih bisa ya? masih bisa ya. Kalau untuk singkong ini tahan berapa hari sih? Kalau singkong biasanya cuma 1 hari. Ibaratnya kalau bedolnya itu pagi itu ya itu harus habis. Tapi kalau bedolnya sore itu bisa buat besok sore, seperti itu. Jadi memang singkong itu memang harus cepat habis. Kalau saya kan saya beri target ya, minimal 1,5 kintal lah satu hari, seperti itu. Kalau untuk 1 kilonya berapa sih Ya itu harganya? 3.000 sampai 4.000. 3.000 Iya, 3.000 sampai 4.000. Itu tergantung ya, kalau langganan mungkin bisa lebih murah lagi, atau yang beli banyak itu bisa murah lagi, karena saya kan langganannya itu bukan hanya dibuat makanan gitu, tapi juga buat ada yang pakan sapi, atau untuk ibaratnya untuk roti-roti seperti itu kan harganya beda-beda, atau langganan itu pasti harganya berbeda ya. Kalau produknya Mas Fajar ini ada berapa macam sih? Itu kalau saya produknya cuma satu ya, itu singkongnya yang penting mudah lah, mudah dan medok, itu aja. Jadi untuk omset tadi sehari bisa 4.000 kali 1 kintal gitu ya Mas ya? Ya ibaratnya kalau 2 kintal itu ya minimal 600 sampai 700 ribu lah. Oh gitu. Iya, 600 sampai 700 ribu itu satu hari. Sehari. Iya. Oh, ya. Prosesnya gimana dengan jualannya? Oh ya, awalnya itu kan saya pagi itu sekitar jam 6 pagi lah, mulai start langsung saya ke kebun, langsung saya memetik, karena saya menjaga kualitas lah, karena para pembeli di pasar itu pasti tertarik dengan yang baru gitu. Jadi saya langsung dari kebun langsung saya bawa ke pasar, langsung saya jual, seperti itu. Kalau kadang ya kalau memang paginya itu sudah banyak
pesanan itu pasti saya sorenya juga sudah bedol dulu, tapi langsung saya. Berapa sih modal untuk bisnis singkong ini? Ya bermacam-macam bisa satu kotak, ada yang 1 jutaan, ada yang 2 juta. Kalau dihitung per bagor sih mungkin satu bagornya itu sekitar 50.000 sampai 60.000 lah. Terus jualnya itu ya kalau satu bagor itu isi 50-an kilo itu ya rata-rata 170 lah seperti itu. Keuntungan kalau sebagor itu ya sekitar 90 sampai 100.000 lah. Kalau per hari ya kalau sampai 2 kintal ya sampai 4 bagor lah seperti itu. Apa suka duka dari bisnis singkong ini, Mas Fajar? Kita bekerja itu nggak diatur sama orang lah, ibaratnya kalau kita kerja di pabrik kan pastinya walaupun kita sakit itu kan pastinya tetap berangkat, tapi kalau di sini walaupun kita lagi capek atau itu ya bisa istirahat seperti itu, dan kerjanya kan santai dan fleksibel lah, hasilnya juga lumayan seperti itu. Hasilnya kan langsung didapatkan hari itu juga gitu, setiap hari kan dapat. Sukanya seperti itu. Kalau dukanya? Untuk dukanya ya mungkin kalau cuaca panas lah seperti itu, nggak biasa panas ya kita sedikit kesusahan. Kalau di pasar itu kan pasti hujan ya agak repot juga itu. Tapi alhamdulillah dari awal sampai sekarang ini menurut saya dukanya ya yang begitu berarti itu nggak ada. Jadi saya kan menjalani ini semua ikhlas itu loh, dan saya juga senang dan melakukan usaha ini dan sesuai dengan karakter saya lah ibaratnya. Jadi apapun dukanya itu menurut saya nggak begitu saya hiraukan lah. Pernah gagal nggak dalam bisnis? Koreksi gagal itu adalah karena kalau kita melakukan usaha itu kita tidak bangkit lagi seperti itu. Tapi kalau masih terus berjalan itu menurut saya nggak pernah gagal lah seperti itu. Sebenarnya kalau mungkin gagal itu mungkin kalau kita nebas terus meleset itu ya itu pernah. Ibaratnya nebas 1 juta terus kadang cuma balik modal juga pernah gitu, seperti itu. Pernah minus juga pernah? Pernah minus juga pernah, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang ini lebih terus lah seperti itu. Ini yang terakhir nih, apa tips dari Mas Fajar untuk orang-orang yang mau berbisnis nih? Itu yang pertama, kita harus tahu lingkungan kita itu berpotensi apa saja seperti itu. Berbisnis hanya dimulai karena kita ikut-ikutan itu tidak akan pernah bisa berjalan. Tapi kalau kita usaha, kita yakin usaha itu bisa nanti ke depannya kita bisa prospek untuk masa depan ya kita harus sungguh-sungguh seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau usaha itu yang penting kita harus sungguh-sungguh dan jangan pernah takut untuk memulai usaha, karena semua pasti ada jalan dan juga dibarengi dengan usaha dan doa seperti itu.